kita tuh maksudnya Mbak Lira di sini, ada Mbak Lira sama Mbak Ruth di situ. Nah, kita akan memulai ibadah anak hari ini, pagi ini, di hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021. Udah siap semua? Siap ya? Udah mandi kan semua? Udah sarapan? Belum ya? Masa belum sih? Habis ini sarapan ya, habis ibadah sarapan. Nah, adik-adik, siapa yang bahagia hari ini? Ada yang sedih? Ada yang sedih nggak di rumah? Aduh, tuh kalau sedih, Mbak Lira juga ikut sedih. Karena itu Mbak Lira mau ngajak kita semua, adik-adik semua di rumah untuk bahagia. Dengan apa? Dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk, berdiri semua, berdiri supaya bahagianya makin tinggi. Yuk kita berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Adik-adik, tema ibadah minggu ini ada yang baca nggak? Tadi, ayo. Tema ibadah minggu ini itu adalah kita adalah keluarga. Dan melalui tema ibadah ini kita bisa belajar untuk terus menciptakan damai di sekeliling kita dengan saudara-saudara, dengan keluarga kita. Terpujilah Allah Bapa di surga yang selalu memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, coba lihat kanan kiri di rumah. Ada kakak, ada adik, ada papa, ada mama. Siapa yang sayang? Ayo, siapa yang sayang sama papa sama mama di rumah? Pasti semua sayang ya. Sayang gak sama kakak sama adik? Sayang dong ya. Ya, walaupun mungkin sedikit sering berantem ya, tapi pasti sayang, ya kan? Nah, untuk itu aku mau ajak adik-adik nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Kenapa? Karena yang sayang bukan cuma kita, tapi Yesus juga sayang. Yuk, kita nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang, sayang papa,
adik-adik boleh duduk. Tadi kayaknya Mbak Lira belum minta adik-adik duduk ya. Nah sekarang adik-adik boleh duduk karena kita mau berdoa. Sikap doa yang baik. Ayo tutup mata, lipat tangan, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Marilah sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa memohon pada Roh Kudus memimpin ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang menghampiri tatah-Mu yang Maha Kudus Bapa pada pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur di mana Engkau juga telah menjaga kami, menyertai kami di dalam sepanjang istirahat kami di malam hari sehingga kami bisa beristirahat dengan baik. Dan pada pagi yang indah ini pun Engkau memberikan kami kekuatan yang baru sehingga kami pun dapat beribadah bersama-sama dengan adik-adik di sini. Bapa di surga, pada pagi yang indah ini juga kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa menolong, memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa permohonan kami ini. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau baca Mazmur. Mazmurnya hari ini, minggu ini diambil dari Mazmur 89 ayat 21 sampai 38. Yuk dibuka Alkitabnya. Mazmur 89 ayat 21 sampai 38. Aku bacain untuk adik-adik semua ya. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergap, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Demikianlah firman Tuhan. Oke, mari adik-adik kita mohon pengasihan Allah. Bapa di dalam surga, ajarkan kami untuk selalu menciptakan damai di sekeliling kami. Amin. Nah, berita anugerah dan petunjuk hidup baru minggu ini diambil dari Matius 6 ayat 20 sampai 21. Aku ulang lagi ya. Matius 6 ayat 20 sampai 21. Aku bacakan untuk adik-adik di rumah. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Nah, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, kita mau masuk ke cerita firman Tuhan, aku mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Bapa kami bersyukur Tuhan memberikan kami hari yang baru. Bapa, di hari ini kami akan mendengarkan cerita-Mu, kami akan membaca Alkitab. Tuhan berkati, Tuhan buka hati kami, Tuhan lingkupi hati kami dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang kami baca, apapun yang kami dengarkan, bisa menjadi pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Tadi Alkitabnya nggak ditutup dulu kan? Dibuka lagi. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Beli ulang sekali lagi ya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Balira tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Udah semua ya? Udah semua pasti dapat di rumah ya Alkitabnya. Oke, Balira bacain Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Berjudul Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka, yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib,
dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Adik-adik, gak sabar ya dengan ceritanya hari ini apa ya? Sama, Mbak Lira juga udah gak sabar. Baru juga udah gak sabar nih kayaknya nih. Nah, yuk adik-adik duduk yang manis, ya, duduk yang rapi, telinganya dibuka dulu ya, nih, supaya dengar apa yang diceritakan hari ini. Oke, yuk mari kita dengar cerita hari ini. Halo adik-adik yang manis dan dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Kakak mau tanya nih, adik-adik punya sahabat nggak? Kalau punya, seperti apakah dia? Apakah berarti baik, dermawan, dan tidak sombong? Hehehe. Mau bagaimanapun, sifat dan karakternya, sahabat merupakan seseorang yang kita kenal dan juga mengenal kita dengan baik. Nah, pada pagi hari ini, kita akan belajar menjadi sahabat yang baik. Seperti apakah sahabat yang baik itu? Yuk kita simak dalam ilustrasi berikut.
Nah, gimana nih? Adik-adik biasanya berperilaku seperti siapa? Kelinci yang selalu jahil? Atau kura-kura yang selalu menolong sahabatnya ketika dalam kesusahan? Kalau adik-adik masih suka jahil kepada sahabat atau saudara di rumah, sebaiknya mulai dikurangin ya. Karena Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi seperti kura-kura. Sahabat yang baik dan pembawa damai. Kura-kura tidak membalas kejahilan kelinci. Ia justru menolong kelinci ketika kelinci mengalami kecelakaan tercebur ke dalam sungai. Adik-adik tahu nggak? Kalau mau menjadi pembawa damai itu bisa dilakukan dengan menjadi penengah, tidak suka marah-marah karena hal yang tidak jelas, dan tentu saja tidak membalas kejahilan teman. Begitu juga dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah orang pilihan Tuhan karena menganggap diri mereka dekat dengan Allah, sehingga mereka meremehkan bangsa di luar orang Yahudi. Tetapi Allah mengubahkan pemikiran mereka. Tuhan Allah melalui Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib mendamaikan mereka. Allah menjadi sahabat bagi semua bangsa. Allah mendekatkan mereka dan menjadikan mereka satu umat. Tidak ada kelompok Yahudi dan bukan Yahudi. Semua sama di hadapan Tuhan Yesus. Persatuan mereka diperdamaikan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga bisa dikatakan bahwa Yesus Kristus menjadi sahabat yang mau berkorban untuk menjadikan manusia hidup dalam damai. Adik-adik, kalau Allah mau menjadi sahabat yang membawa damai bagi umat manusia, kita juga harus menjadi sahabat yang mendamaikan untuk teman-teman di sekitar kita. Karena jika semua membawa damai, maka hidup kita akan bahagia. Amin. Baik adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Adik-adik masih duduk, sikap doa yang baik, tunduk kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, Tuhan Yesus yang Maha Besar, Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan sampai saat ini. Tuhan, hari ini, di doa ini, kami secara khusus Bapa berdoa
untuk adik-adik di rumah, untuk anak-anak sekolah minggu di KJ Tanjung Priuk. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan lingkupi mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka tetap seturut dengan kehendak-Mu, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bapa, kami juga berdoa, Bapa, terkhusus untuk gereja kami di KJ Tanjung Priuk. Tuhan berkati setiap keadaan yang ada di dalam gereja kami. Tuhan berkati setiap orang yang berpelayanan di dalam gereja kami, supaya mereka diberi berkat, diberi kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia kami yang saat ini mungkin masih dalam keadaan genting. Tuhan berkati untuk setiap tenaga kesehatan yang bekerja siang dan malam. Beri mereka berkat, beri mereka kesehatan, Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sekarang saat ini sudah mulai tahun ajaran yang baru. Tuhan berkati supaya tahun ajaran ini bisa mereka lakukan dengan baik. Walaupun mungkin kami harus berkecil hati, harus tetap online. Tuhan berkati guru-guru kami, Tuhan berkati teman-teman kami. Walaupun kami bersekolah melalui online, kami percaya Tuhan Yesus ada di samping kami, sehingga apapun yang kami pelajari bisa berguna untuk kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami. Tuhan, beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, beri mereka berkat, agar supaya kami sekeluarga bisa menjadi kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, lingkupi mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka bisa sembuh kembali dan melakukan aktivitasnya mereka sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berbahagia, sedang berulang tahun. Tuhan, berkati mereka, Tuhan, supaya mereka dengan penambahan satu tahun umurnya bisa menjadi berkat dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Inilah seru dan doa kami. Ampunilah segala kesalahan kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Jangan lupa siapkan dulu persembahannya. Harus di sebelah kanan ya, tangannya jangan sebelah kiri. Di sebelah kanan dilipat, jangan sampai ketahuan sama orang sebelah. Oke? Untuk mengantar persembahan kali ini, Mbak Lira mau ngajak nyanyi lagu Beri Syukur. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga,
kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Bapa, kami ingin mengucapkan terima kasih karena penyertaan-Mu kepada kami. Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi banyak orang dan semakin mempermuliakan nama-Mu. Doa yang jauh dari kata sempurna ini pun kami alaskan atas nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, penyelamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, kita pamit berdiri yuk. Nggak terasa ya, kita udah mau selesai ibadahnya. Nggak berasa loh, bener loh. Ya, kita berdiri dulu, karena apa? Karena Mbak Lira mengajak nyanyi satu lagu, yaitu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Adik-adik tetap berdiri karena kita mau pengutusan dan berkat. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan. Belajar untuk mencoba hal yang baru seturut dengan perintah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Ibadah hari ini udah selesai. Adik-adik jangan kemana-mana. Ingat, habis ini masih ada aktivitas, jadi tetap di situ. Jangan kemana-mana ya, siapin aktivitasnya. Oke, Mbak Lira dan Mbak Ruth mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Shalom, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi hari ini kita akan menuliskan nama teman kita yang ada di sekolah minggu. Temanya adalah supel, menggunakan badan uletnya. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas manila, kertas buffalo warna-warni, origami, gunting, spidol atau pulpen, double tip, mata-mata. Langkah pertama adalah melipat kertas buffalo menjadi 4 bagian.
ini. Terus kita lipat, kita gunting menjadi sebuah hati. Bikin 12 hati ya teman-teman, dengan warna yang berbeda-beda. Gunakan menjadi seperti ini. Jadinya seperti ini. Jangan lupa menuliskan nama teman kalian di sini. Gunakan menjadi seperti ini. Ya, betapa hebatnya, besarnya tak terhingga, tak tertandingi, semesta jauh begitu indah. Hidup jadi berarti setelah mengenal kisah, keselamatanku dan dirinya tak terpisah. Walau ku penuh dosa, hina kasih takkan sirna, digenggamnya tanganku, dibimbing dan dibina. Dalam hidupku bersuka sepanjang masaku, memuji namanya dengan segenap rasaku. Setelah itu, jangan lupa tuliskan ayat ini ya teman-teman. Ambil dari Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sudah jadi aktivitas kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.